Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, sekarang kita akan membahas poin pertemuan ke-9. Pada hari ini kita akan membahas materi terakhir dari bab 1, yaitu tentang kerjasama ASEAN. Yang kita akan bahas hari ini adalah pengaruh-pengaruh interaksi keruangan di negara ASEAN. Yang pertama kita akan bahas itu pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Akibatnya dari pengaruh ini akan lahirnya keberagaman di negara-negara ASEAN. Tidak hanya mengenai flora, terdapat pula beragam fauna yang mendiami wilayah ini. Salah satu pola fauna yang sangat ciri khasnya daerah ASEAN yang khusus tidak ada di dunia ini adalah salah satunya adalah komodo, terus babi rusa, anoa. Nah, ini adalah salah satu ciri khas hewan yang ada di Indonesia tapi tidak ada di dunia. Nah, itu salah satunya. Yang kedua kita akan bahas yaitu pengaruh ruang interaksi alam antar ruang akibat faktor alam, itu dilihat dari secara geologis. Terdapat pertemuan dua lempeng, yaitu antara Eurasia dan lempeng Australia, yang mengakibatkan daerah kawasan ASEAN itu adalah daerah yang memiliki daerah yang sangat subur, sehingga akibat dari gunung berapi ini tanah-tanah vulkaniknya sangat cocok untuk daerah pertanian, khususnya di daerah kawasan Asia Tenggara, sehingga daerah Asia Tenggara sebagai lumbung padi. Berikutnya masih dalam faktor sumber daya alam, berupa sumber daya alam yang cukup melimpah dari berbagai negara-negara ASEAN. Salah satunya timah, itu adalah salah satu komoditi yang cukup besar di kawasan Indonesia. Begitu juga dengan bauksit, minyak bumi, dan semua itu tersebar di kawasan negara ASEAN akibat adanya perbedaan atau letak geologis yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Perkembangan teknologi transportasi juga membuat beberapa perubahan dengan meningkatnya berbagai fasilitas penunjang sebagai bandara, pelabuhan, dan stasiun kereta api. Nah, salah satu daerah yang memiliki atau negara yang memiliki intensitas penduduknya yang mobilitasnya cukup tinggi dan cukup maju adalah Singapura. Nah, dalam hal komunikasi di negara ASEAN juga terdapat beberapa forum komunikasi dalam kerjasama ASEAN, seperti terbentuknya dalam segi kerjasama dalam bidang kebudayaan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang teknologi dan sains yang diselenggarakan di kawasan negara-negara ASEAN. Nah, negara-negara ASEAN ini adalah salah satu negara yang cukup maju. Salah satunya di sini adalah telah diberlakukannya bea masuk pajak untuk di kawasan negara ASEAN, untuk diberikan kemudahan-kemudahan khususnya untuk barang masuk yang baik dari negara-negara ASEAN, sehingga dipermudah sehingga dapat tercapai atau dapat meningkatkan devisa negara-negara ASEAN. Nah, negara ASEAN juga memiliki sebuah potensi. Yang pertama adalah negara menjadi negara industri dengan sebagai sumber utama, dengan meninggalkan pertanian. Nah, ini kita bisa lihat salah satunya di negara-negara Singapura. Itu adalah sebuah negara yang menghasilkan sebuah produk-produk yang cukup ternama di dunia, sehingga negara Singapura lahir menjadi negara maju. Nah, dalam bidang pertanian sekarang akibatnya adalah menurunnya lahan pertanian diakibatkan ledakan penduduk, sehingga lahan pertanian berubah menjadi tempat pemukiman penduduk yang nantinya bisa berdampak baik secara sosial maupun budaya terhadap kehidupan masyarakat di ASEAN. Demikianlah pembahasan akhir dari pertemuan 9 ini. Terima kasih. Silakan kalian buat daftar absen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.